Perkenalkan, nama saya Jihan Siva Kalisa dari kelas 07 SMJK 005 reguler CK. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua rekan saya yaitu Ainur Fatma dan Detri Atun Hasanah akan menjelaskan tentang koperasi. Berikut penjelasannya. Halo semua, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya. Lalu apa tujuannya? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bersama, baik dalam kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, adapun prinsip koperasi sederhananya dapat kita simpulkan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Artinya, semua kegiatan koperasi dijalankan oleh dan untuk kepentingan anggotanya, bukan investor dari luar. Adapun sejarah singkat koperasi dunia dan di Indonesia. Gagasan koperasi pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-19 oleh kelompok pekerja bernama Rochdale Society. Di Indonesia, koperasi diperkenalkan oleh Bapak Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ia percaya bahwa koperasi bisa menjadi pilar ekonomi rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan berkoperasi. Koperasi menawarkan berbagai keuntungan bagi anggotanya. Keuntungan utama meliputi akses ke layanan dan produk yang lebih terjangkau, peningkatan kesejahteraan anggota melalui pembagian keuntungan atau SHU, pemberdayaan anggota melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan solidaritas dan kerjasama antar anggota. Koperasi juga dapat menjadi alternatif tempat penyimpanan uang dan memfasilitasi pinjaman dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan lain. Saya akan menjelaskan lebih detail beberapa keuntungan berkoperasi. Yang pertama, pemberdayaan anggota. Koperasi memberikan kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan koperasi, sehingga anggota merasa memiliki dan termotivasi. Yang kedua, ada kesejahteraan anggota. Keuntungan yang diperoleh koperasi setelah dikurangi biaya dan kewajiban dibagikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha atau yang disebut SHU, atau manfaat lainnya yang secara langsung meningkatkan kesejahteraan anggota. Berikutnya, akses ke produk dan layanan terjangkau. Koperasi seringkali menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasar karena berorientasi pada pemenuhan kebutuhan bersama anggotanya. Selanjutnya ada solidaritas dan kerjasama. Koperasi menekankan prinsip kerjasama dan gotong royong antar anggota, memperkuat rasa kebersamaan dan saling mendukung. Selanjutnya ada fleksibilitas, yaitu struktur koperasi yang lebih sederhana memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan anggota dan pasar. Yang selanjutnya ada akses modal usaha. Koperasi simpan pinjam dapat menjadi sumber modal bagi anggota yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Yang selanjutnya ada alternatif tempat simpanan. Koperasi menyediakan alternatif tempat penyimpanan uang selain bank dengan potensi bunga simpanan yang lebih menarik. Yang terakhir ada kemudahan pinjaman. Koperasi seringkali menawarkan kemudahan dalam proses peminjaman dengan persyaratan lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan lain. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang tantangan dan peran generasi muda dalam berkoperasi. Generasi muda memiliki peran penting dalam kebangkitan koperasi, menghadapi tantangan seperti kurangnya minat, pemahaman yang terbatas, dan persaingan dari model bisnis lain. Namun dengan edukasi, inovasi, dan adaptasi teknologi, generasi muda dapat menjadi penggerak utama dalam memodernisasi dan memajukan koperasi. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa tantangan generasi muda dalam berkoperasi. Yang pertama, ada kurangnya minat dan pemahaman. Banyak generasi muda kurang tertarik atau memiliki pemahaman yang terbatas tentang koperasi, lebih memilih model lain bisnis seperti startup. Yang kedua, ada stigma dan citra koperasi. Koperasi seringkali diasosiasikan dengan citra yang kurang menarik atau kurang modern, menghambat minat generasi muda. Yang selanjutnya ada keterbatasan akses modal. Generasi muda mungkin kesulitan mengakses modal untuk memulai atau mengembangkan usaha koperasi. Yang selanjutnya ada persaingan bisnis. Koperasi harus bersaing dengan model bisnis lain yang lebih populer dan mudah diakses oleh generasi muda seperti e-commerce. Yang selanjutnya adanya kurangnya inovasi dan adaptasi teknologi. Beberapa koperasi mungkin belum sepenuhnya mengadopsi teknologi, yang menjadi tantangan dalam menarik minat generasi muda yang terbiasa dengan teknologi. Yang selanjutnya
Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip koperasi. Organisasi koperasi ini diatur berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama ada keanggotaan sukarela dan terbuka, yang kedua ada pengendalian oleh anggota secara demokratis, yang ketiga yaitu partisipasi ekonomi anggota, yang keempat ada otonomi kebebasan, yang kelima ada pengendalian pendidikan, pelatihan, dan informasi, yang keenam yaitu ada kerjasama antar koperasi, yang ketujuh juga ada kepedulian terhadap komunitas. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi di Indonesia, yaitu yang pertama koperasi konsumen. Koperasi konsumen ini menyediakan barang kebutuhan pokok yang harganya jauh lebih murah. Yang kedua yaitu koperasi produsen, mendukung pelaku usaha kecil seperti tani atau pengrajin. Yang ketiga yaitu ada koperasi simpan pinjam yang biasa kita temui ya, ada yaitu memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga yang jauh lebih ringan. Kemudian yang keempat ada koperasi jasa, yaitu menawarkan layanan seperti transportasi, asuransi, atau perumahan. Dan yang kelima ada koperasi serba usaha, dan koperasi serba usaha ini menggabungkan lebih dari satu jenis layanan koperasi. Kesimpulan yang saya dapat berikan dari presentasi saya dan rekan-rekan saya adalah koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat sekitar. Koperasi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi penopang usaha serta keberlangsungan hidup banyak orang. Sekian presentasi dari saya dan rekan-rekan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.